Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita sudah sampai di pertemuan keempat. Pertemuan keempat dalam IOT ini membahas tentang implementasi sensor pada IOT atau IOT. Kita akan membahas di sini adalah jaringan nirkabel atau wireless. Hari ini yang akan dibahas adalah Wireless Sensor Network atau WSN. Ini nirkabel, WSN sebuah jaringan yang menghubungkan, penting sekali menghubungkan tiga ini, ada sensor node, ada router, dan ada sync node. Jadi WSN ini harus ada tiga komponen tersebut. Lalu ada namanya perangkat, ada dua, ada terhubung secara ad hoc dan multi hop. Kalau ad hoc ini berarti komunikasinya langsung tanpa infrastruktur jaringan seperti router atau access point. Sedangkan kalau multi hop itu berarti komunikasi yang melibatkan perangkat antar intermediat seperti router. Router ini fungsinya untuk meneruskan paket dari satu node ke node yang lain dalam satu atau suatu jaringan. Itu perbedaan antara ad hoc dan multi hop. Lalu konsep sederhananya seperti ini, ada sensor node. Node ini kalau di mata kuliah struktur data itu disebut simpul ya, yang bulat-bulat. Nah, itu ada gateway sensor node. Ini gateway-nya itu bulatannya lebih besar. Gateway ini adalah tempat untuk melintasinya. Jadi ada node-nya banyak, gateway-nya hanya satu, istilahnya pintunya hanya satu yang akan menghubungkan ke perangkat output, input dan output. Banyak aplikasi yang bisa dilakukan menggunakan jaringan sensor nirkabel. Contohnya ada pengumpulan data kondisi lingkungan, lalu ada security monitoring dan node tracking scenarios. Itu ada tiga tersebut ya. Pengumpulan data lingkungan ini contohnya lingkungan kanonik. Ini sudah diteliti oleh ilmuwan dengan cara mengumpulkan beberapa sensor dari suatu lingkungan selama periode waktu tertentu. Fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi tren dan saling ketergantungan. Misalkan ingin mendeteksi satu hutan mangrove misalkan, lalu atau hutan yang ada pohon-pohon berbuah ya. Nah, itu akan dideteksi periode waktu tertentu, kapan mereka panennya atau kapan mereka tidak panen. Nah, itu bisa dideteksi dan nanti akan dimunculkan kalau misalkan panen ya berarti siap-siap untuk menutupi buahnya agar tidak dimakan oleh binatang lain. Itu fungsinya pengumpulan data lingkungan. Jadi dikumpulkan data lingkungan ini secara offline, dianalisisnya secara offline maksud saya. Lalu dikumpulkan datanya dari ratusan titik yang tersebar di seluruh daerah. Lalu misalkan juga bagaimana ketergantungan antara cuaca dengan hutan tersebut. Nah, itu sangat berpengaruh, atau mungkin di hutan tersebut banyak asap, itu sangat berpengaruh, dan asap ini adanya pembakaran hutan ketika bulan apa saja. Nah, itu dikumpulkan datanya agar tidak terjadi seperti di kemudian hari lagi, tidak terjadi seperti itu lagi, bisa dicegah. Jika ada pembakaran hutan, maka di hutan tersebut tetap dapat subur, tetap pohon-pohonnya tidak mati karena asap tersebut. Lalu peningkatan jumlah aplikasi WSN membutuhkan delay jaringan yang rendah. Jadi kalau kita pakai WSN ini jaringannya tidak delay ya, tidak seperti pesawat sering delay kadang ya. Lalu juga konsentrasinya WSN ini adalah ada pada efisiensi energi dan tidak delay tadi. Itu tidak terlalu diperhatikan karena memang jaringannya tidak delay. Beberapa rancangan WSN baru ditargetkan pada aplikasi yang memerlukan delay transfer. Nah, ini baru akan
diciptakan yang akan memerlukan delay transfer data. Jadi tidak semua aplikasi transfer datanya harus hari itu. Jadi ada yang bisa di-delay. Agar kenapa? Agar loadingnya cepat. Tidak hari itu masuk juga, misalkan datanya ada beribu-ribu, ratusan ribu atau berjuta, itu tidak akan memakan waktu yang lama dan tidak akan berdesak-desakan, istilahnya seperti itu ya kalau antrian. Dan tetapi tetap andal kerjanya. Lalu juga WSN ini adalah termasuk jaringan multi hop. Tadi multi hop apa tadi? Sudah dijelaskan ya. Multi hop adalah tadi sudah dijelaskan di sini ya. Nah, ini dia multi hop. Komunikasi beberapa perangkat yang melibatkan apa tadi? Router. Itu adalah multi hop. Tapi ini WSN ini adalah delay-nya rendah dan hemat energi. Jadi sangat bagus sekali jika digunakan. Usianya juga bisa beberapa tahun dengan baterai kecil. Node-node saling berkomunikasi menggunakan biaya dan daya yang rendah pada frekuensi radio. Jadi sedemikian efisiensinya si WSN ini. Contoh WSN sudah diterapkan di aplikasi sistem keamanan di rumah sakit. Misalkan ada pencurian atau ada yang bawa bom atau dan lain-lain, itu sistem keamanan. Atau ada kebakaran. Lalu arsitektur WSN. Ada dua macam topologi WSN. Yang pertama ada cluster dan yang kedua ada flat. Cluster ini sensornya diatur dalam susunan secara hierarki. Kalau misalkan cluster di perumahan itu kan diatur sedemikian rupa ya, dengan rapih ya, ada hierarkinya ya. Lalu di cluster ini ada 3 macam node. Node itu tadi simpul yang kecil-kecil. Jadi di dalam cluster istilahnya ada beberapa tipe rumah. Ada child node, ada cluster head, dan ada parent node. Cluster head ini adalah fungsinya mengatur beberapa child node. Jadi yang paling atas itu adalah parent node atau orang tua dulu, baru cluster head. Cluster head ini kepalanya, baru setelah itu anaknya. Itu susunan dari struktur WSN di dalam cluster. Ini dia, ada parent node, jadi ada orang tuanya itu hanya satu node, lalu cluster head beberapa. Lalu dalam satu cluster head ini juga ada beberapa child node. Ini adalah topologi jaringan cluster. Nah, pada topologi jaringan flat ini berbeda. Kalau tadi ada 3 node, sekarang ada 2 macam node. Yaitu ada sensor atau source node dan sink node. Semua sensor node dalam sistem mengirim data ke satu tujuan akhir, yaitu kemana? Ke sink. Jadi ada nanti kumpulan sensor node, dia akan mengirim ke hanya satu sink dengan banyak sensor node. Prosesnya pertukaran data ini dilakukan dengan nirkabel. Frekuensinya bebas pada SM bands. Nah, didefinisikan oleh I2 Telecommunication Standardization Sector. Ini nama frekuensinya. Ada 315, 868, 915, dan 2400. Lalu ini topologi jaringan flat. Jadi ada sekumpulan sensor node di sebelah kanan ini. Lalu ada dia masuk ke sink, sehingga sink ini mengirimkan sinyal internet dan satelit. Nanti akan dikendalikan oleh text manager ya. Seperti dalam komputer itu pasti ada text manajernya yang mengendalikan aplikasi. Berbagai jenis node dalam WSN. Node dalam WSN, jadi node-node tersebut disebut dengan mode T atau mode. Mode ini adalah seperti pada dasarnya sebuah komputer, tapi bentuknya tidak seperti komputer, kemampuannya juga tidak seperti komputer pada umumnya ya. Karena kemampuannya masih terbatas dan ukurannya kecil. Tapi dari hari ke hari beberapa ilmuwan akan meningkatkan kemampuan pada mode ini.
Nah, mode ini dilengkapi alat pemroses CPU. Seperti komputer ya, ada CPU, ada memori, ada input output, dan input output ini diprogram dan terintegrasi pada microcontroller. Juga ada transceiver untuk komunikasi radio, dan ada sumber daya energi yang umumnya menggunakan baterai. Jadi dia ada baterainya juga sama dengan komputer ya. Dan beberapa peralatan tambahan yang dibutuhkan. Jadi kalau si mode ini mirip dengan komputer, tapi tidak selengkap komputer. Ada sound cardnya, ada VGA cardnya, tidak. Jadi dia hanya beberapa saja dan masih ditingkatkan terus. Ini ada komponennya, ada memori, di atasnya ada controller. Jadi semua ini terhubung oleh controller. Ada sensor, ada powernya juga untuk menyalakan, lalu ada communication device, ada sarana komunikasinya. Nah, ini juga ada salah satu contoh komponen penyusun mode. Jadi ada ADC, ada sensornya, ada location finding system, ada mobilizer unit atau optional, ini optional ya mobilizer. Lalu ada prosesornya, ada transceivernya, lalu ada power supply. Nah, power supply ini biasanya menggunakan baterai. Sensornya banyak. Ini salah satu contoh komponen penyusun mode yang lebih komplit tadi ya. Kalau misalkan diaplikasikan seperti ini. Kalau yang ini tadi adalah konsepnya penyusun mode. Lalu beberapa jenis mode dalam WSN ada 3 ya, ada sensor node, ada router, dan ada sync node. Kalau sensor node ini fungsinya untuk membaca lingkungan atau objek yang dipantau. Itu sensor node. Nah, sensor node ini ada 2 jenis. Ada kemampuan yang standar dan ada kemampuannya yang lebih kaya atau di atas standar. Yang standar ini contohnya proyek Hydra. Tadi saya coba cari di internet, belum ada gambarnya. Nah, yang kedua ini yang banyak, karena mungkin si proyek Hydra ini sudah jarang digunakan karena kemampuannya masih standar. Karena yang kedua ini sudah lebih umum digunakan di masa sekarang. Contohnya seperti CCD kamera, ini contohnya CCTV ya, wireless LAN, logger ini contohnya seperti pengecekan suhu atau pengecekan tensi, gula darah dan sebagainya, atau jantung, detak jantung dan sebagainya. Ada web server, contoh proyeknya adalah field server. Nah, ini yang tadi saya sebutkan CCD kamera itu lebih kaya, fasilitasnya adalah komputasinya lebih kompleks karena dia bisa mendeteksi ke angka-angka ya, sampai ke angka-angka yang lebih rumit. Yang kedua adalah router. Router ini adalah fungsinya untuk meneruskan paket data dari sebuah node ke node yang lain. Nah, si router ini bukan ad hoc ya, tapi karena ad hoc tadi adalah tanpa menggunakan router. Ini adalah komunikasi secara multi-hop dan memprogram sebuah sensor node bertindak sebagai router. Jadi sensor node nanti adalah bertindak sebagai router. Yang terakhir adalah sync node. Sync node itu kalau tadi kita lihat gambarnya, tadi ada kumpulan sensor lalu terhubung kepada sync node. Maka fungsi dari sync node adalah mengumpulkan data dari beberapa sensor node, lalu diteruskan ke perangkat atau sistem lain. Contohnya tadi diteruskan ke satelit, database server, diteruskan ke internet. Selain untuk mengumpulkan data dari sensor node, maka si sync ini fungsinya ada yang lain juga. Contohnya adalah menyebar paket dari perangkat atau sistem lain ke WSN. Itu ya fungsinya. Selain meneruskan yaitu menyebar juga. Menyebar paket untuk keperluan pemrograman atau konfigurasi ulang sensor. Ini menggunakan remote. Kalau itu fungsinya dari sync node.
Lalu ini gambar beragam platform mode dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada Mizek, ada WAS mode, Field Server Project, ada Wibi, Mica, Mika 2 dot, Mika 2 dot, dan Simmer. Nah, ada Mizek mode untuk penerapan dan penggunaan pengembangan WSN dalam berbagai aplikasi. Contohnya adalah aplikasi pemantauan lingkungan tadi ya. Dipantau lingkungannya, mungkin dipantau suhunya, lalu dipantau lingkungannya apakah ada asap, pembakaran atau yang lain. Intinya lingkungannya ya, biasanya berdasarkan temperatur. Yang kedua adalah Simmer Sensing. Ini basisnya di Dublin, lalu produksinya sensor nirkabel. Contohnya Simmer Sensing ini adalah memantau kesehatan, kinerja atletik, dan respons biofisik. Jadi pemantauan kesehatan tuh contohnya tadi ya, temperatur, lalu tensi darah, detak jantung, dan lainnya. WAS mode. WAS mode ini open source. Open source itu kalian tidak bayar kalau menggunakan alias gratis. Fokusnya pada low consumption modes. Dan ini sensornya dapat bekerja secara otomatis, lalu bertahannya selama 1-5 tahun tergantung penggunaan. Contoh WAS mode adalah papan pintar sensor parkir. Nah, apakah ada slot parkir atau tidak? Nanti ditanamkan di bawah permukaan jalan sensor tersebut, lalu harus di dalam wadah tahan air karena dia tidak tahan air. Kemudian lubang ditutup menggunakan bahan tertentu dan hampir tidak terlihat dengan kasat mata karena hampir serupa dengan permukaan jalan. Itu adalah WAS mode. Perangkat lunak pada mode. Lalu mode ini seperti komputer, dia membutuhkan OS atau sistem operasi untuk mengontrol aktivitasnya dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, sistem operasi ini fungsinya untuk menyediakan fungsi-fungsi dasar untuk mengatur kerja. Kalau di komputer itu mengatur kerja dari perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Jadi mengatur kerja di antara keduanya. Termasuk juga menyediakan antarmuka pemrograman, jadi outputnya ya. Ini adalah contoh dari sistem operasi WSN. Ada Tiny OS, ada Contiki, ada Nano RK, ada Light OS, dan ada RTOS. Itu contoh perangkat lunak pada mode. Kalau komputer itu kan perangkat lunaknya adalah contoh OS, maksudnya contoh OS-nya kalau pada komputer kan Windows, ada Linux, dan sebagainya ya. Lalu di masa sekarang tantangan pada sensor network jaringan sensor ini adalah yang pertama mempunyai keterbatasan dalam jangkauan. Jadi kalau kita sensor itu contoh remote control atau kita sensor suhu itu tidak bisa terlalu jauh ya. Jangkauannya masih harus dekat. Dalam jarak berapa meter? Mungkin kalau 1 kilo sudah tidak bisa sepertinya ya kalau mengukur suhu dan remote control. Yang kedua adalah tantangannya, bagaimana si jaringan sensor ini menggunakan energi yang sekecil mungkin. Jadi contohnya remote control itu kalau digunakan sensornya itu tidak makan baterai yang cukup banyak. Energi baterai yang cukup banyak dan cepat habis. Yang ketiga adalah model pelaporan data. Jadi kalau sensor itu kan misalkan sensor suhu kita meletakkan tangan di bawah lalu di sensor itu harus dilaporkan datanya dulu ke server, kemudian baru setelah dicari database-nya, oh suhunya seperti ini lalu keluar di outputnya 36, itu harus digunakan pelaporan data. Sensing data dan pelaporan data tergantung kepada aplikasi dan waktu kritis dari data. Nah, kalau aplikasinya lemot, itu otomatis outputnya yang keluar pun akan lama. Juga kalau datanya sudah banyak, apalagi ya. Waktu kritis ini adalah kalau yang memakai sensor tersebut banyak orang dalam waktu yang bersamaan, itu adalah waktu kritis, loadingnya lama. Otomatis keluarnya juga lama. Sensor web.
Nah, sensor web ini istilahnya pertama kali oleh Kevin DeLean dari NASA tahun 97 untuk menggambarkan arsitektur jaringan. Nah, ini sensor nirkabel baru ya, berkoordinasi secara keseluruhan. Jadi kenapa dinamakan web? Karena web ini terkenal dapat diakses ke seluruh dunia. Maka dikatakan sensor web ini adalah jaringan nirkabel atau tanpa kabel dan bertindak secara keseluruhan. Contohnya adalah jaringan ARMOV dari platform sensor terdistribusi secara spasial, sebagian ya berkomunikasi secara nirkabel satu sama lain. Jadi sensor web ini contohnya jaringan ARMOV tapi baru terdistribusi sebagian. Lalu juga arsitektur ARMOV sifatnya unik karena sinkron dan bebas router. Jadi beda dengan TCP/IP yang lebih khas. Lalu juga potnya sebagai platform fisik untuk sensor dapat berupa orbital atau terrestrial, tetap atau seluler, dan bahkan mungkin memiliki aksesibilitas waktu nyata melalui internet. Ini untuk arsitektur ARMOV. Jadi waktunya nyata ya, tidak dibuat-buat. Lalu komunikasi pot ke pot keduanya adalah, jadi si arsitektur ARMOV ini ada komunikasi pot ke pot yang namanya omnidirectional dan bidirectional. Ini adalah secara langsung ya komunikasinya, mengirim data dalam jaringan. Oleh karena itu, arsitektur memungkinkan setiap pot untuk mengetahui apa yang terjadi di seluruh web sensor pada setiap siklus pengukuran. Nah, ini makanya dikatakan sensor web. Karena langsung di dalam jaringan dan dapat mengetahui keseluruhan pot di dalam web sensor tersebut. Ini sensor web untuk memantau lingkungan. Jadi bisa diletakkan di tanaman, misalkan ada di gurun pasir ya. Itu contohnya ada di tanaman kaktus. Kalian letakkan sensor web, dipantau lingkungannya, apakah sedang hujan, nanti si kaktusnya kehidupannya bagaimana, tumbuhnya bagaimana. Misalkan sedang panas, tumbuhnya bagaimana. Nah, itu bisa dilihat sensor webnya. Ada juga early warning sistem tsunami, ini sensor web juga karena keseluruhan. Dia ada titik gauge, jadi ada sensor untuk pasang surutnya. Lalu ada warning center, jadi tetap harus ada yang ditanam di dalam laut ya. Nanti GPS buoys namanya, bukan ditanam di dalam laut, maksud saya diletakkan di laut. Mungkin nanti ada dia bisa mendeteksi pressure atau tekanan. Jadi sensornya berdasarkan pressure atau tekanan di bawah laut ya. Dan juga pasang surutnya. Lalu ini akan terhubung ke dalam satelit communication yang ada di luar angkasa. Juga si satelit ini terhubung ke dalam CAM dan GPS satelit, lokasinya di mana. Ada juga alat pengukur untuk gempa bumi, ada seismometer, seismic waves, ada alat pengukur gelombangnya itu berapa. Jadi kalau getarannya tinggi berarti gelombangnya semakin tinggi. Ada earthquake, ada gempa buminya berapa, bisa terdeteksi dari tekanan dan juga dari guncangan. Sehingga tsunami dapat diketahui. Misalkan lagi pasang tinggi titik gauge tadi ya, sedang pasang tinggi berarti itu sebentar lagi akan tsunami berapa meter. Lalu early warning sistem tsunami ini alatnya yang akan mendeteksi tadi ya, ini bentuknya seperti itu. Ini tadi GPS buoys, tsunami detection. Nah, ini ada Ocean Information System, nanti akan keluar di sini angka-angkanya. Kira-kira angka kalau misalkan di atas normal berarti dia akan ada tsunami. Nah, ini referensi yang dapat kalian gunakan. Untuk tugasnya saya akan sebutkan. Tugasnya nomor 1 adalah
Apa perbedaan perangkat yang terhubung secara ad hoc dan terhubung secara multi hop? Berdasarkan penjelasan video tadi dari saya ya, bukan penjelasan di sini. Lalu yang kedua, apakah contoh pengumpulan data lingkungan kanonik? Jelaskan secara lengkap. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebentar saya cari dulu. Gambarkan, kalau tadi kan ini ya, gambarkan contoh susunan komponen mod. Yang tadi ya, gambarkan contoh, ini contohnya, kalian gambarkan. Dan yang keempat, sebutkan 2 jenis sensor node dan contohnya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah sebutkan contoh simmer sensing. Simmer sensing ya, alatnya tadi apa aja tadi sudah saya sebutkan. Untuk memantau kesehatan tadi, untuk memantau apa saja. Silahkan dikerjakan, ada 5 soal, tidak saya ulangi lagi, kalian tinggal ulangi videonya. Oke, sudah di akhir dalam penjelasan saya, ini tidak usah dikerjakan. Jika penjelasan saya bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.